Kenalkan, nama saya Asna Hagu, NM1903211000118. Di sini saya akan menjelaskan analisis tata niaga produk agribisnis pada komoditas tomat di Kecamatan Serpong. Buah tomat merupakan salah satu komoditas sayuran yang mempunyai prospek pemasaran yang cerah. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya buah tomat yang dimanfaatkan oleh ibu rumah tangga dan juga lapisan masyarakat, karena buah tomat sendiri mengandung beberapa vitamin. Banyak masyarakat, khususnya yang ada di daerah Serpong, di Kota Tangerang, di Kota Tangerang Selatan, yang banyak menyadari betapa pentingnya kesehatan dengan mengonsumsi buah tomat dan mengurangi mengonsumsi bahan makanan yang mengandung bahan kimia. Pasar tradisional Serpong adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli secara langsung melakukan transaksi jual beli dengan pola tawar-menawar, serta satu-satunya pasar yang ada di Tangerang Selatan yang secara keseluruhan pedagangnya merupakan pedagang sayuran. Untuk pembahasan yang pertama, yaitu pendekatan analisis tata niaga produk agribisnis. Bagian A, analisis perbedaan tata niaga produk agribisnis atau pertanian dengan produk non-agribisnis. Tata niaga di bidang pertanian berbeda dengan tata niaga di luar pertanian atau non-agribisnis, terutama dalam komoditas yang akan dipasarkannya. Produk pertanian memiliki karakteristik yang khusus yang membedakannya dari produk di luar pertanian atau sektor industri. Tata niaga pertanian sendiri adalah segala aktivitas perdagangan yang meliputi aliran barang-barang dan jasa secara fisik dari pusat produksi pertanian sampai ke pusat konsumsi pertanian. Contoh kasus pada analisis tata niaga produk agribisnis yaitu kelapa sawit di Kecamatan Kualu Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Sedangkan tata niaga produk non agribisnis atau non pertanian adalah produk yang di luar pertanian. Contoh kasus non pertanian yaitu analisis strategi pemasaran relasional untuk meningkatkan penjualan produk domestik. Untuk yang bagian B, analisis saluran pemasaran komoditas tomat. Analisis tata niaga komoditas tomat menggunakan pendekatan komoditi atau commodity approach di Pasar Serpong, Kecamatan Serpong, yaitu tomat merupakan salah satu komoditas yang sangat dibutuhkan masyarakat khususnya di daerah Serpong. Buah tomat sendiri memiliki keunggulan dan manfaat bagi kesehatan tubuh. Tomat memiliki gizi yang tinggi dan dapat dimanfaatkan oleh lapisan masyarakat sebagai sumber vitamin dan juga mineral. Untuk analisis tata niaga komoditas tomat menggunakan pendekatan fungsional di Pasar Serpong memiliki fungsi-fungsi pemasaran yang akan menjadi dasar kategori dalam pendekatan fungsional sendiri, yang meliputi fungsi pertukaran, fungsi fisik, dan juga fungsi fasilitas. Pembahasan selanjutnya yaitu analisis struktur pasar atau market struktur. Analisis dan kuantitatif struktur pasar yang dilakukan dalam penelitian ini yang berlokasi di Pasar Serpong, Kecamatan Serpong, dapat dianalisis dengan menggunakan analisis perhitungan market share. Nilai market share dan konsentrasi rasio pedagang pengecer dan pedagang besar di Pasar Serpong dapat dilihat dari rata-rata market share dan konsentrasi rasionya. Dan dapat disimpulkan bahwa dari perhitungan market share di atas, kriterianya mengarah ke pasar oligopoli longgar. Dan selanjutnya yaitu analisis perilaku pasar atau market conduct. Yang pertama itu lembaga pemasaran yang terlibat. Lembaga pemasaran merupakan suatu badan usaha atau individu yang menyelenggarakan pemasaran, menyalurkan komoditi pertanian mulai dari produsen sampai ke tangan konsumen, serta mempunyai hubungan dengan badan usaha atau individu lainnya. Masing-masing lembaga pemasaran yang terlibat mempunyai peranan yang penting dalam memasarkan tomat. Lembaga pemasaran yang terlibat antara lain yang pertama pedagang pengumpul. Pedagang pengumpul merupakan pedagang yang melakukan aktivitas membeli tomat langsung dari petani di Desa Serpong. Yang kedua adalah pedagang pengecer. Pedagang pengecer merupakan pedagang yang membeli tomat dari pedagang pengumpul dengan tujuan untuk mengurangi biaya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis saluran pemasaran. Jadi saluran pemasaran pada analisis tata niaga komoditas tomat di daerah Serpong yaitu ada dua. Yang pertama yaitu saluran pemasaran 1 yang meliputi petani, pedagang pengumpul, pedagang pengecer, dan konsumen akhir.
Saluran satu ini biasanya disebut dengan saluran dua tingkat, yang mana melibatkan dua perantara, yaitu pedagang pengumpul dan pedagang pengecer. Sedangkan saluran pemasaran 2 meliputi petani, pedagang pengecer, dan konsumen. Saluran ini biasanya disebut dengan saluran satu tingkat, yang mana saluran pemasaran tomat di Serpong hanya melibatkan satu perantara saja, yaitu pedagang pengecer, di mana pada daerah Serpong pedagang pengecer membeli buah tomat langsung ke petaninya sendiri. Selanjutnya yaitu fungsi-fungsi pemasaran. Fungsi pemasaran dalam analisis tata niaga produk agribisnis pada komoditas tomat di sini yaitu yang pertama fungsi pertukaran pada pemasaran tomat antara lain fungsi pembelian dan fungsi penjualan. Fungsi pembelian yaitu meliputi kegiatan mencari tomat dari sumber asal produksi, pengumpulan produk, dan segala kegiatan yang berkaitan dengan pembelian. Yang kedua yaitu fungsi penjualan, yang meliputi segala kegiatan yang menyangkut penjualan seperti promosi, pemasangan iklan, dan segala kegiatan yang menciptakan permintaan. Fungsi yang kedua yaitu fungsi fisik. Fungsi fisik melibatkan apa, kapan, dan di mana dalam proses pemasaran yang dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, fungsi penyimpanan. Fungsi penyimpanan ditunjuk agar suatu komoditi tomat tersedia pada waktu yang diinginkan, dengan tujuan untuk membantu penawaran sebagai persediaan. Yang kedua yaitu fungsi pengangkutan. Fungsi pengangkutan menekankan terhadap penyediaan komoditi tomat pada tempat yang sesuai. Fungsi ini bisa berjalan dengan baik dengan melakukan pemilihan alternatif rute dan jenis transportasi yang diinginkan. Yang ketiga adalah fungsi fasilitas. Fungsi fasilitas terdiri dari fungsi standarisasi, yaitu penetapan dan perlakuan terhadap suatu produk agar tertata dengan seragam. Yang kedua yaitu fungsi pembiayaan, dan yang terakhir fungsi informasi pasar. Selanjutnya yaitu kebijakan dalam penentuan harga pada komoditas tomat. Supaya tingkat harga dapat menguntungkan petani sepanjang waktu, maka Kementerian Perdagangan menyiapkan beberapa kebijakan dalam penentuan harga komoditas tomat. Kebijakan pemerintah untuk menjaga harga tomat di tingkat petani adalah yang pertama, bahwa industri yang membutuhkan tomat sebagai bahan baku telah menyepakati untuk menyerap tomat dari berbagai petani sebanyak 5 ton per bulannya. Industri yang membutuhkan pengolahan buah tomat, contohnya seperti ABC dan Indofood. Yang kedua yaitu para pelaku usaha retail juga akan membeli tomat untuk dijual di gerai-gerainya. Kemudian yang ketiga, untuk jangka menengah, pemerintah akan selalu mendorong pembangunan industri pengolahan tomat sehingga surplus produksi saat panen dapat diserap oleh industri dan diawetkan lalu diekspor kembali. Selanjutnya yaitu sistem pembayaran dalam bertransaksi lembaga pemasaran. Sistem pembayaran yang terjadi pada lembaga pemasaran di daerah Serpong khususnya pedagang tomat, pembayaran atau proses transaksi terjadi secara langsung atau tunai. Pedagang pengumpul melakukan pembayaran secara tunai kepada petani juga. Begitu juga pada pedagang besar melakukan transaksi pembayaran secara tunai kepada pedagang pengumpul, dan begitu juga dengan pengecer melakukan transaksi secara tunai kepada konsumen akhir. Pembahasan yang terakhir yaitu analisis penampilan pasar atau market performance. Berdasarkan perhitungan margin pada masing-masing saluran pemasaran, diketahui bahwa pada margin pemasaran 1 didapatkan nilai sebesar 2.000 per kilogram di tingkat pedagang pengumpul, dan untuk di tingkat pedagang pengecer sebesar 2.000, sehingga total margin pemasaran pada saluran pemasaran pertama yaitu sebesar 4.000 per kilogram. Sedangkan untuk saluran pemasaran kedua mendapatkan nilai sebesar 2.000 per kilogram di tingkat pedagang pengecer. Nah, untuk farmer share-nya menunjukkan besarnya bagian harga yang diterima oleh petani terhadap harga yang dibayarkan oleh konsumen akhir. Pada farmer share pada saluran pemasaran 1 yaitu sebesar 50%, sedangkan pada saluran pemasaran 2 sebesar 80%. Sekian dari pembahasan dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih.